Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Linux Ubuntu akan mempresentasikan tugas besar sistem operasi. Kami membuat aplikasi berbasis web di Linux. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kami masing-masing. Yang pertama, saya perkenalkan diri. Nama saya Gilang Setiawan dengan bernimkan 101210103 dari kelas IF1. Selanjutnya, Saya Muhammad Fahmi Nugraha dengan NIM 101211002 dari F1. Dan saya Isamuja Sugandi dengan NIM 101211001 dari F1. baik, di sini sebelum masuk ke penjelasan aplikasi, kami menggunakan database PHP, maka dari itu kami harus mengaktifkan server LAN-nya terlebih dahulu. Nah, kita buka dulu di terminal. Berbeda dengan Windows. Kalau Windows itu kan langsung ya, tinggal buka SAM, tinggal start. Kalau di Linux kita harus ngetikkan lagi seperti ini, sudo opt lam agar lamnya aktif ya, server lamnya. Lalu kita masukkan password akun kita. Nah, setelah kita start, ini berarti tandanya server kita telah menyala. Nah, lanjut kita masuk ke Firefox untuk mengakses aplikasi kita. Kita ketikkan localhost, lalu ketikkan folder aplikasi web kita. Nah, setelah muncul pada bagian ini adalah tampilan login kami. Kenapa di sini kami membuat aplikasi manajemen keuangan kas? Karena kami ingin mempermudah dalam mengolah keuangan agar mengolah keuangan bisa lebih akurat, bisa lebih simpel, lebih cepat juga, nggak perlu ribet gitu, perlu nulis gitu kan, seperti biasanya kalau uang kas tuh dicatat lah gitu, kayak dulu waktu zaman sekolah dari SD sampai SMK kan, bendahara tuh nyatet. Nah, kalau ada ini insya Allah aplikasinya akan membantu dengan cepat. Nah, selanjutnya kita masukkan akun admin kita. Setelah kita login, kita akan langsung masuk kepada tampilan utama, yaitu tampilan dashboard. Untuk tampilan dashboard ini ada jumlah uang kas, ada jumlah uang pengeluaran, ada jumlah anggota, ada jumlah pengeluaran. Nah, di sini tuh eh, semua angka dari jumlah ini masih nol. Kenapa masih nol? Karena kita belum mengoperasikan aplikasi ini. Nah, di sini kita akan mengoperasikan satu-satu, dan untuk pertama, pada bagian saya akan menjelaskan bagian anggota. Kita akan menambahkan manajemen anggota di bagian manajemen anggota. Di bagian tambah kita tambahkan nama saya sendiri, tanggal lahirnya kita sesuaikan. Nah, misalnya sudah masuk, akan langsung masuk ke bagian daftar anggota. Nah, di bagian daftar anggota akan muncul nama yang telah kita daftarkan. Karena nama saya telah didaftarkan di bagian daftar anggota, namanya akan otomatis masuk ke daftar anggota. Nah, pada tampilan data anggota ini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Ini ada generate report. Untuk generate report ini artinya untuk apa sih? Generate report ini agar kita mendapat data anggota dalam berbentuk Excel gitu. Jadi data ini tuh bisa dikirim di kirim lah, kalau misalnya orang-orang mau tahu gitu, yang bukan admin bakal tahu gitu. Lihat, pas lihat data Excelnya, kita klik generate report, kita buka. Nah, ini adalah tampilan Excelnya, sangat akurat sekali, seperti nama anggotanya siapa, alamatnya di mana, dan tanggal lahirnya juga.
Lalu kita close saja ya, karena untuk tampilan Excel hanya segitu saja. Nah, selanjutnya di sini tuh ada di bagian aksi ada tombol edit, ada hapus dan juga detail. Dan untuk yang pertama saya akan jelaskan yaitu edit. Edit ini adalah untuk kita mengedit. Misalnya tuh kita kekurangan nih namanya tuh sebenarnya nama saya bukan Gilang, misalnya saya mau nambahin di Gilang Setiawan, kurang lengkapin misalnya Bandung. Bandungnya tuh kurang jelas, Bandungnya Bandung mana sih? Kita tulisin Bandung Barat. Nah, tanggal lahirnya menyesuaikan. Nah, kita update. Setelah kita update, si data yang telah kita ubah akan otomatis berubah di daftar anggota. Nah, kan yang tadinya nama anggotanya Gilang, jadi nambah namanya jadi Gilang Setiawan. Alamatnya juga telah berubah. Nah, di bagian tombol ini pun ada detail. Kita klik detail. Ini tuh hanya detail anggotanya saja ya, maksudnya detail si anggota, si nama anggota ini gitu, kayak namanya siapa, alamatnya siapa, tanggal lahirnya sama siapa, lebih jelas gitu. Nah, di sini tuh ada umur. Nah, yang dipertanyakan tuh mungkin eh, kita di awal tadi nggak masukin umur, sedangkan di detail anggota ini ada umur. Nah, jadi kami ini memprogram aplikasinya otomatis. Jadi kalau misalnya kita masukin tanggal lahir 2002, nah kalau dihitung-hitung kan 2002 itu bakal jadi kalau di tahun sekarang masih 20 tahun gitu. Nah, kalaupun misalnya masukin tanggal lahirnya tahun-tahunnya 2000, tahun 2000, sekarang kan tahunnya udah 2023 nih. Nah, otomatis tahunnya pun umurnya pun jadi 23 tahun gitu. Itu udah diprogram lah biar munculnya di bagian di detail anggota, di detail anggota gitu. Langsung kembali lagi, kita klik kembali. Nah, di tombol selain edit dan detail ada tombol hapus. Untuk hapus ini mungkin kita akan skip karena kita masih butuh data anggota ini. Hapus itu jadi kalau misalnya kita ngapus, otomatis data ini hilang. Nah, pada bagian ini tuh ada searching, ada searching. Nah, untuk searching ini untuk kita mencari eh, si data anggota tersebut apa gitu. Misalnya ya kalau data ini banyak itu kan jadi bingung kan kalau misalnya kita scroll satu-satu gitu kan. Nah, ini tinggal kita klik aja bakal langsung gitu otomatis. Karena di sini datanya masih satu. Ini nanggung tapi boleh kita coba mungkin kita klik nambah lagi. Nah, ada tulisan data yang Anda cari ditemukan. Nah, berarti datanya tuh benar ada gitu. Si nama Gilang Setiawan ini tuh udah benar-benar ke data gitu bahwa dia tuh jadi daftar anggota di manajemen keuangan kas ini. Nah, kalau misalnya kita ketikkan selain nama Gilang, misalnya ketikannya namanya ngasal, misalnya Rudi ini. Si Rudi ini belum daftar ya di bagian daftar anggota. Nah, Rudi ini tuh nggak akan ada gitu. Jadi nggak akan ada di bagian data anggota, bakal kosong gitu. Nggak akan masuk. Nah, mungkin untuk penjelasan data anggota segitu, kita ke tampilan dashboard. Nah, pada bagian dashboard ini kan tadi tuh asalnya nol semua kan. Nah, sekarang berubah nih jumlah anggota tuh jadi satu. Nah, karena tadi kita udah menambahkan di manajemen anggota, nah otomatis langsung masuk ke bagian jumlah anggota di dashboard. Nah, selanjutnya selain manajemen anggota pun ada manajemen keuangan. Nah, untuk manajemen keuangan mungkin akan berhubungan dengan jumlah uang kas, jumlah uang pengeluaran, dan jumlah pengeluaran. Nah, untuk jumlah uang kas ini ada store kas, daftar kas, dan benda kas. Nah, untuk penjelasan ini mungkin akan lebih dijelaskan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kita akan membahas tentang store of uang kas ya. Jadi untuk nama anggotanya sendiri itu, kalau misalnya ingin melihat daftar anggotanya, klik. Nah, di sini cuma ada Gilang Setiawan karena memang daftar anggotanya cuma satu ya, belum nambah lagi. Kita coba klik Gilang. Lalu kemudian di sini tuliskan berapa nominal uang kas yang dimasukkan. Lalu tanggal setornya, kemudian klik kirim. Nah, data sudah masuk. Otomatis data tersebut masuk ke dalam menu daftar kas. Nah,
sudah terlihat ya untuk nama anggotanya Gilang Setiawan jumlahnya 10.000, tanggal skornya sekian sekian. Lalu di sini juga ada generate report. Jadi generate report tuh kan eh, membuka data tuh dari Excel ya, jadi otomatis mendownload. Nah, seperti ini tampilannya jika di dalam Excel lihat ada nama anggota, jumlah, dan juga tanggal setornya. Kemudian close. Selain itu juga kita juga bisa mengedit, misalnya kita tuh salah masukin jumlah setor uangnya. Contohnya 15.000, tanggal setornya salah, jadi tanggal 17, kita update. Nah, data sukses. Jadi otomatis tuh jumlahnya berubah tuh, jumlah setornya berubah. Dan otomatis juga di dashboard, coba ke dashboard. Nah, jumlah uang kasnya juga yang asalnya 0 menjadi 15.000. Kemudian ke nunda kas. Nah, pada nunda kas ini mengapa kosong? Karena eh, daftar anggotanya hanya satu dan satu itu pun sudah masukin nominal uang kasnya ya. Jadi kita harus nambahin satu coba. Kita tambah, misalnya nama Hisam, alamatnya di Bandung, tanggal lahirnya menyesuaikan. Ya, dan otomatis saat di menu nunda kas itu terdapat tuh nama Hisam, alamat Bandung. Jadi dia tuh belum bayar uang kasnya, dia masuknya ke nunda kas dan dashboardnya pun untuk anggotanya pun bertambah yang asalnya jumlahnya satu menjadi dua. Mungkin untuk menu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan bagian catatan pengeluaran, daftar pengeluaran, serta eh, menu-menu pada pilihan akun ya. Saya mulai dari catatan pengeluaran. Nah, di sini kita bisa mencatat apa aja sih pengeluaran yang kita pakai selama kita menggunakan uang kas itu gitu loh. Nah, misalnya kita dalam menggunakan uang kas itu kita butuh untuk membeli sapu misalnya. Terus harga barangnya berapa nih? Misalnya 5.000 deh. Terus tanggal pembeliannya kapan? Terus kita kirim. Nah, di sini terdapat muncul notifikasi bahwa datanya sudah masuk ke daftar pengeluaran. Nah, di sini sudah tercatat ya bahwa tanggal sekian tuh tanggal 17 tuh kita ada pengeluaran nih untuk membeli sapu sebanyak sejumlah Rp5.000. Nah, di situ juga dari situ di si datanya tuh tampil juga di dashboard di menu jumlah uang pengeluaran serta di jumlah pengeluaran. Sini tuh ditampilkan nominal pengeluaran total pengeluaran selama kita menggunakan uang kas. Dan di sini eh, tampil tampil beberapa berapa sih berapa kali kita menggunakan atau membelanjakan uang kas itu gitu loh. Misalnya ini kan kita baru mencatat tuh baru satu kali belanja tuh buat sapu doang. Nah, misal kita nambah lagi nih si pengeluarannya tuh buat sapu lidi. Nah, si sapu lidi tuh harganya tuh misal 15.000 deh. Terus tanggal pembeliannya tuh hari ini. Nah, di sini terdapat notifikasi, maaf tidak bisa. Tidak bisanya tuh kenapa? Karena si harga barangnya tuh melebihi dari stok jumlah uang kas yang kita punya gitu. Di sini kan uang kasnya kita punya 15.000 tuh. Sedangkan jumlah pengeluarannya tuh kita sudah menggunakan 5.000 dari uang kas kita. Otomatis si jumlah uang kasnya tuh sisa 10.000 kan. Nah, makanya terjadi error. Nah, maka dari itu berarti kita harus mencatat pengeluarannya tuh harus sama atau di bawah dari jumlah uang kas kita gitu loh. Jadi misalnya kita eh, catat pengeluaran untuk sapu lidi, terus harganya tuh misalnya 10.000, terus tanggalnya tuh kemarin misalnya. Kita kirim, nah otomatis si datanya tuh masuk gitu loh. Karena si harganya tuh, si total pengeluaran kita tuh nggak lebih dari si total jumlah uang kas kita gitu loh. Nah di sini kan itu bisa kita lihat bahwa si jumlah uang kasnya tuh kita 15.000, maka si pengeluarannya pun maksimal pun harus 15.000, nggak boleh lebih gitu loh.
Nah, di sini jumlah pengeluarannya tuh kita tercatat 2 kali belanja gitu loh. Untuk sapu dan juga sapu lidi gitu loh. Nah, di sini di daftar pengeluaran kita bisa mencari gitu loh. Misal si daftar pengeluaran itu udah banyak gitu loh, nggak hanya 2 kayak sekarang gitu loh. Nah, kita bisa searching nih apa aja sih atau kita beli apa aja sih selama menggunakan uang kas tuh. Misalnya kita cari sapu deh, kita cari. Nah, maka yang tampil adalah eh apa sih sapu yang kita searching gitu loh. Nah, di sini kan kita searchingnya sapu doang, berarti yang tampilnya semua sapu, mau sapu lidi atau sapu apa tampil. Kecuali kita mencarinya lebih spesifik kayak sapu lidi. Maka yang tampil adalah sapu lidi karena di sini sistemnya atau mesin carinya tuh mencari berdasarkan kata yang kita ketik gitu loh. Jadi misalnya kita klik sa, maka tampil apa aja sih yang ada kalimat huruf SA-nya gitu loh. Maka tampil sapu lidi, sapu. Nah, di sini juga terdapat menu pilihan generate report. Generate report itu hampir sama sih kayak yang sebelum-sebelumnya teman saya jelaskan bahwa ini hanya untuk mengkonvert data dari aplikasi web ini ke bentuk Excel gitu loh. Nah, hampir sama kayak yang sebelum-sebelumnya, hanya kita mengkonvert datanya untuk menjadi Excel gitu. Kalau kita memerlukan file yang berbentuk Excel. Nah, setelah itu di sini ada juga pilihan untuk edit. Nah, di sini misalnya kita salah salah masukin namanya bukan sapu atau apa gitu loh. Kita bisa edit juga berapa harganya, terus tanggal pembeliannya kapan, maka kita klik update, maka akan terupdate. Misalnya kita klik jangan sapu, kita ganti kapur deh. Terus harganya masih 5.000, terus tanggal pembeliannya sekarang kita update. Nah, di sini kenapa nggak bisa? Karena si jumlah pengeluarannya udah maksimal yaitu sama kayak si jumlah uang kasnya udah 15.000. Jadi kita nggak bisa mengedit. Jadi kalau kita salah satu misalnya hapus nih agar ada space gitu loh uang kasnya, baru kita bisa edit di sini. Misalnya sapu jadi kapur, terus harganya tuh misalnya 6.000, tanggal pembeliannya tuh kemarin, update. Nah, maka kan datanya akan terupdate gitu loh. Di sini juga datanya terupdate jadi kapur gitu loh. Jadi kalau kita mau mengupdate tuh diusahakan jangan sampai batas maksimal si jumlah uang kas gitu. Beri space misalnya si jumlah uang kasnya 5.000. Nah, kita kalau mau mengedit minimal space-nya tuh nggak harus nggak sampai sama kayak jumlah uang kas kita gitu loh. Jadi kan jumlah pengeluarannya 6.000 tuh. Nah, jadi kita masih bisa mengedit datanya gitu loh. Nah, untuk hapus tadi sudah dijelaskan, nanti si data ini tuh bakal terhapus, bakal hilang gitu loh. Nah, sisanya kita ke bagian akun, di sini akun admin ya. Di sini di riwayat tuh tertampil foto admin sama si nama admin. Si foto sama si nama ini pun kita bisa ubah kalau misalnya kita mau ubah di pengaturan. Misalnya kita ingin mengubah namanya jadi admin. Di mana misalnya kalau kalian punya di picture misalnya, terus kalian pilih, kemudian select, kemudian update, maka si tampilan foto sama nama pun akan terubah gitu loh. Jadi sininya foto yang kita inginkan, terus namanya nama yang kita inginkan gitu loh, akan terganti. Nah, begitu. Terus di pilihan ganti password, nah di sini terdapat kolom apabila kita ingin mengganti password lama kita gitu. Misalnya password lama kita udah ada yang tahu nih, takut si data kas kita tuh diubah-ubah atau diacak-acak gitu loh. Maka kita bisa ganti passwordnya. Nah, di sini tinggal ketik password lama kita apa, terus kita ketik password baru kita sebanyak 2 kali ya di kolom yang berbeda, supaya misalnya kita terjadi typo nih di kolom pertama, nah, maka di kolom kedua pun kita akan di cross check gitu setiap kolomnya tuh apakah samakah kayak yang kolom pertama si passwordnya, karena di sini kita apabila menginput password
si huruf yang kita ketik tuh nggak akan tampil gitu. Nah, jadi kalau untuk mengcrosscheck apakah katanya udah benar apa enggak, hanya disediakan dua kolom gitu loh. Nanti si kolom ini tuh akan terhubung untuk saling mengcrosscheck apakah udah benar yang kolom atas sama yang kolom bawah gitu loh. Setelah diupdate, maka si password akan terganti. Nah, kemudian di sini fitur terakhir yaitu fitur logout. Ini fitur logout itu untuk kita apabila ingin keluar dari aplikasi. Kemudian si fitur logout ini eh, kalau kita mencet klik logout tidak langsung keluar gitu loh. Tapi ada pop up notifikasi atau pop up konfirmasi apakah kita benar-benar ingin logout. Apabila kita benar-benar ingin logout, langsung kita klik logout. Apabila misalnya kita hanya kepencet aja, kita bisa klik cancel. Ini karena kita akan logout, maka kita klik logout. Nah, setelah logout, maka kita akan dialihkan ke tampilan awal masuk. Di awal login ini ya, kita masukkan username dengan password. Nah, paling segitu presentasi tentang aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi berbasis web, manajemen keuangan kas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.